Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami masih bisa bangun dari tidur kami. Kami masih bisa bernafas, kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu lah kami dikuatkan, dihibur. Bahkan melalui firman-Mu kami dituntun di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hikmat agar kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu proses pemurnian dari Tuhan. Keluaran pasal 25 ayat 31, haruslah engkau membuat kendil dari emas murni, dari emas tempaan harus kendil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya, dan kembangnya haruslah seiras dengan kendil itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita sebelum mengenal Kristus? Kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya menerima hukuman dan dimurkai Allah. Sungguh tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Demikian dikatakan di dalam Roma 3 ayat 10-12. Namun Allah begitu mengasihi kita. Dan bukti kasihnya adalah tercatat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara, ini membuktikan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 mengatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kalau tidak demikian, Yesus tidak perlu jauh-jauh datang dari sorga dan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Saudara, seiring berjalannya waktu, seringkali kita lupa akan kasih Tuhan yang luar biasa ini. Kita begitu mudahnya memberontak dan menyalahkan Tuhan. Terlebih-lebih saat masalah atau kesesakan terjadi dalam hidup ini, kita langsung berkata, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihiku. Sebagai anak-anak Tuhan, selayaknyakah kita berkata demikian? Memang terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi dan menerpa kita sebagai bagian dari kasih-Nya juga. Dia ingin membentuk dan memproses kita. Karena di dalam Ibrani 12 ayat 6-7 bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saudara, ini sama dengan kandil yang menjadi salah satu perkakas penting di dalam kemah suci. Kandil itu harus terbuat dari emas yang murni dan merupakan hasil tempaan. Berarti emas itu terlebih dahulu harus diproses begitu rupa. Ditempa berarti dipukul secara bertubi-tubi. Mungkin dengan palu atau godam. Andai emas itu bisa bersuara, pastilah ia akan berteriak karena kesakitan. Tetapi setelah proses itu selesai, kandil yang terbuat dari emas tempaan itu pun menjadi perkakas yang indah dan menyala di kemah suci. Saudara, supaya kehidupan kita seperti kandil yang menyala bagi kemuliaan nama Tuhan, kita pun harus melewati tempaan yang mungkin akan kita rasakan sakitnya. Namun, jangan putus asa dan menyerah. Sebab Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi karya yang indah dan luar biasa. Karena itu berhentilah mengeluh dan bersungut-sungut. Saudara, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmatilah proses pemurnian. Di balik setiap proses itu ada rancangan dan rencana Tuhan yang telah Dia sediakan. Dan tentu itu adalah rancangan damai sejahtera. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami masing-masing orang yang percaya kepadamu mengalami proses yang berbeda-beda, tapi kami percaya melalui proses itu kami belajar dan semakin dewasa, semakin dimurnikan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan masuk dalam berbagai aktivitas hari ini. Sertai kami Tuhan yang menuntun setiap jalan kami, sehingga kami boleh melewati sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.